Pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya agar menyeberang ke seberang. Dan setelah orang-orang ini Tuhan suruh pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dalam setiap kesempatan, Tuhan Yesus selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa. Ayat ini mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi saya. Doa adalah napas hidup orang percaya. Dengan berdoa, artinya kita membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita mencari wajah Tuhan, agar semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 24 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-murid ini menyeberang, ada masalah yang dialami oleh mereka. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus sedang berdoa di atas bukit. Seringkali kita berpikir juga seperti para murid-murid ini. Tuhan Yesus ada di surga, kita ada di dunia. Jarak antara surga dan dunia itu tak terselami. Sehingga kita sering berpikir ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang butuh Tuhan, jarak yang terlalu jauh ini dapatkah membuat Tuhan menolong saya? Kita seringkali berpikir, sanggupkah Tuhan untuk datang menolong saya? Ayat 25 berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari ayat ini ada dua hal yang saya tangkap, yaitu walaupun Tuhan sedang berdoa di atas bukit, murid-murid ada di tengah samudra, di tengah laut, ketika mengalami masalah, Tuhan bisa datang kepada mereka.
Hal yang pertama yang saya tangkap adalah apapun yang kita alami, apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dan hal yang kedua adalah kecepatan Tuhan melebihi kecepatan perahu para murid. Dan ini mengingatkan saya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk saya. Sehingga ketika kita sedang mengalami masalah apapun juga, saat ini kita harus ingat bahwa Tuhan sedang dekat dengan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ayat 28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita, ada hal yang harus kita lakukan. Petrus melakukan hal yang pertama adalah meminta. Petrus minta Tuhan untuk menyuruh Petrus datang kepada Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketika kita minta, kita harus yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita. Hal yang kedua dari ayat ini saya tangkap adalah ketaatan dan iman. Ketika kita minta, kita yakin Tuhan akan memberi, tentunya kita harus punya ketaatan dan iman. Ketika kita taat, artinya apapun yang Tuhan katakan, walaupun itu tidak masuk akal, kita harus melakukannya. Tidak masuk dalam akal ketika kita berpikir bahwa kita bisa berjalan di atas air. Tetapi kita taat karena Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukannya. Kita harus punya iman. Kita harus percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Dan kita harus meninggalkan perahu untuk menghampiri Yesus. Ada hal yang harus kita lakukan. Ada upaya yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghampiri Tuhan. Lanjut ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ternyata ada hal-hal yang membuat kita terpengaruh ketika kita mulai menghampiri Tuhan. Ada tiupan angin yang membuat kita menjadi takut. Ternyata dalam ayat ini saya mendapati bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita taat, kita beriman, kita juga tetap harus fokus. Fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang kita alami, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Karena kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita, itu yang membuat seperti Petrus, dia tenggelam. Saat ini kita dapat tenggelam juga bukan karena masalah yang sedang kita alami, bukan hanya karena masalah yang ada, tapi kesuksesan kita, kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita miliki juga dapat membuat kita tenggelam. Karena fokus kita bukan pada Tuhan, tetapi pada apa yang kita miliki. Oleh karena itu, apapun yang dapat membuat kita tenggelam, mari kita rubah. Fokus kita
bukan kepada apa yang kita punya, pada masalah yang kita miliki, tapi marilah kita mulai fokus hanya kepada Tuhan. Dan ketika kalau kita mulai tenggelam, marilah kita berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Setelah kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita, kecepatan Tuhan untuk menolong kita tidak pernah terlambat, fokus kita harus kepada Tuhan, kita harus menghampiri Tuhan. Ternyata angin sakal ini belum reda. Mungkin kita berkata, kita sudah berdoa setiap hari. Fokus kita juga sama Tuhan terus-menerus. Tapi kenapa masalah yang sedang kita alami belum juga selesai? Dan inilah yang sering membuat anak-anak Tuhan komplain dengan Tuhan. Kenapa masalah saya belum selesai? Kenapa Tuhan belum menolong saya? Padahal saya dekat dengan Tuhan, setiap hari saya doa dengan Tuhan. Tapi kenapa masalah saya belum beres? Ayat 32 berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kapan angin ini reda? Ketika Tuhan dan Petrus naik ke perahu. Apapun masalah yang sedang kita alami ketika kita undang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, atau perahu ini menggambarkan bahtera kehidupan kita, rumah tangga kita. Ketika kita undang Yesus untuk masuk dan menguasai bahtera kehidupan kita, maka angin ini akan reda. Masalah apapun yang sedang kita alami, ketika kita bersama dengan Kristus, memberikan nakoda kapal kepada Tuhan, maka masalah kita akan Tuhan bereskan. Semua yang terjadi pasti indah pada waktunya.